Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat Indonesia? Alhamdulillah. Bapak Ibu, setelah kita merencanakan profil pelajar Pancasila di sekolah kita menentukan tema apa, topik, dan karakter yang akan dibangun di proyek tersebut. Hal yang sangat penting segera dilakukan sebelum dan selama proses penyusunan modul adalah asesmen, ya. Jadi kita tahu ada dua asesmen formatif, ada asesmen sumatif, dan tayangan kali ini kita akan membahas tuntas tentang kedua jenis asesmen ini, kapan diadakan, siapa yang terlibat, dan apa manfaatnya. Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini Bapak Ibu, dan contoh dari asesmen tersebut bisa dilihat di halaman komentar. Jadi kami simpan satu contoh modul untuk dipelajari di halaman dipelajari lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu, kita akan membahas tentang bagaimana sih mengembangkan asesmen project penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang jelas kita harus pahami dulu ini Bapak Ibu, apa tema yang kita akan miliki, apa subtema atau topiknya, kemudian berapa durasi waktunya. Ini dulu Bapak Ibu, supaya kita bisa petakan pengembangan asesmen tersebut. Lalu kita juga perlu mengetahui dimensinya. Dimensinya adalah karakter yang akan dicapai dari peserta didik tersebut. Lalu ini penting sekali, yaitu sub-elemen yang akan disasar atau dilaksanakan. Jadi poin-poin ini harus kita tentukan dulu ketika menyusun modul tersebut. Nah, setelah poin ini kita tahu, maka kita bisa menyusun tentang peran dan manfaat dari asesmen tersebut. Jadi kita bahas yang pertama, bahwa asesmen itu ada dua dulu Bapak Ibu ya. Ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Nah, kalau waktu penggunaannya, kapan asesmen formatif itu? Jadi setelah kita merancang tadi topik, tema, dan seterusnya tadi itu di pembahasan sebelumnya, maka pada awal perencanaan, jika kita membuat modul sendiri, maka asesmen itu dilakukan pada awal pembelajaran, atau jika modul yang sudah ada kita gunakan, itu digunakan pada penentuan dimensi, elemen, dan sub-elemen, ya. Nah, kemudian asesmen sumatif itu biasanya dilakukan pada akhir project, ya. Jadi kalau formatif itu awal, sumatif itu akhir project, dan dapat dilakukan di akhir tahap kegiatan jika diperlukan, ya, terutama di proyek dengan jangka waktu yang panjang. Nah, siapa-siapa yang terlibat? Kalau asesmen formatif, pihak yang terlibat itu adalah tentu saja pendidik Bapak Ibu, ya. Dan untuk yang sumatif itu tetap juga pendidik. Hanya selama proyek, khusus untuk formatif ini ya, selama proyek itu peserta didik juga bisa terlibat Bapak Ibu. Keterlibatan mereka itu dalam bentuk self assessment atau peserta didik secara pribadi, atau sesama peserta didik peer assessment. Kemudian bisa juga mitra satuan pendidikan dalam proyek, misalnya orang tua dan narasumber. Lalu contoh asesmen untuk formatif, ya, bisa menggunakan rubrik Bapak Ibu. Bisa menggunakan rubrik atau umpan balik dari pendidik atau sesama peserta didik, baik lisan maupun tertulis. Bisa juga menggunakan observasi, ya. Bisa menggunakan observasi, bisa diskusi, bisa presentasi, jurnal, refleksi, esai, ya. Kalau untuk bentuk asesmen sumatif, karena dia digunakan di akhir, itu bisa juga menggunakan rubrik Bapak Ibu. Silakan menggunakan rubrik, bisa melalui presentasi proyek, poster,
diorama, produk teknologi, kolase atau drama Bapak Ibu itu ya. Nah, sekarang kita lihat manfaatnya. Jadi di awal asesmen formatif itu manfaat untuk dilakukan asesmen adalah memahami performa di awal dan sepanjang proyek. Kemudian membantu peserta didik memperbaiki dan mengembangkan diri, lalu membantu peserta didik mendapatkan hasil belajar yang lebih baik, lalu mengoptimalkan dampak profil proyek. Nah, kita kan tahu bahwa asesmen formatif itu dilakukan di awal dan selama proses. Lalu asesmen sumatif yaitu memahami performa peserta didik di akhir proyek. Lalu memahami apakah peserta didik sudah memahami capaian proyek dan sejauh mana sudah mencapai fase perkembangan subelemen dan dimensi pada profil pelajar Pancasila yang disasar atau dilaksanakan didik tersebut. Yang jelas, guru perlu memfasilitasi Bapak Ibu tentang pengetahuan atas pengetahuan dasar dari topik yang dibawakan, lalu memberikan dan menyediakan bahan-bahan bacaan itu ya dari topik yang akan dibawa, kemudian mengingatkan peserta didik, kemudian seterusnya Bapak Ibu itu ya, apa-apa yang sudah dipelajari dan akan menarik. Dan setelah itu kita menyajikan pertemuan pengenalan Bapak Ibu, pengenalan apakah 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, atau 3 kali pertemuan, lalu kita memberikan asesmen formatif. Jadi dia di awal-awal ini diberikan Bapak Ibu itu ya. Misalnya aku mengerti apa itu perubahan iklim itu ya. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian aku mengerti tentang topik yang akan dibawakan. Ini contohnya Bapak Ibu silakan gunakan. Misalnya peserta didik menggunakan sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak tahu. Ini contoh dalam bentuk rubrik ya. Tadi bisa digunakan melalui umpan balik, bisa melalui observasi dan seterusnya. Lalu ada juga pertanyaan misalnya seperti ini, hal yang ingin aku pelajari lebih lanjut dari topik ini, lalu hal yang menarik yang sudah aku pelajari dari topik yang sedang dipelajari saat ini. Nah, Bapak Ibu, asesmen formatif itu juga bisa dilakukan selama proses, ya, selama proses proyek yang dilakukan. Dan sekali lagi guru bisa melihat pelaksanaan proyek tersebut, dan ada lembar-lembar observasi bisa kita buat Bapak Ibu. Bisa menggunakan lembar-lembar observasi, misalnya seperti ini, ya, diberikan contoh seperti ini. Dan peserta didik kita amati, lalu kita mencentang misalnya, aku memahami tentang perubahan iklim, gas, karbon dan hubungannya. Nah, kita memberikan catatan-catatan di sini Bapak Ibu, bagaimana perkembangan dari peserta didik ketika mereka bekerja, ya. Nah, kapan ini selama proses proyek dilakukan Bapak Ibu, kita bisa membuat untuk melihat bagaimana perkembangan dari proyek yang dilakukan. Jadi ini sudah dibahas Bapak Ibu mengapa perlu ada seperti ini. Dan di akhir proyek itu juga perlu kita membuat hasil riset. Misalnya di akhir proyek itu kita melihat seperti ini Bapak Ibu, contoh penilaian poster. Jadi anak-anak sudah mulai masuk ke tahap penilaian sumatif Bapak Ibu. Nah, penilaian sumatif itu kan bisa melalui produk dari karya mereka. Nah, ini ada contoh yang bisa kita lihat untuk menilai, mengasesmen ya perkembangan dari peserta didik kita tersebut. Ada juga contoh kuesioner bisa kita berikan Bapak Ibu, ya. Ini contoh kuesioner yang dibuat oleh peserta didik. Jadi silakan Bapak Ibu ya di-download modul ini, karena modul ini sangat lengkap dan memiliki manfaat bagi kita untuk
bagaimana menilai atau memberikan asesmen kepada peserta didik. Nah, ini rubrik asesmen sumatifnya Bapak Ibu ya. Nah, di akhir pembelajaran kan perlu ada asesmen yang disebutkan tadi itu. Jadi bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaan proyeknya, bagaimana ketepatan sasarannya. Ini juga lembar setelah proyek itu dilakukan, ini juga ada lembar refleksi peserta didik. Kita buat seperti ini dan diberikan kepada peserta didik untuk dijawab. Jadi dia dalam bentuk rubrik. Jadi asesmen dilakukan ini sangat bagus. Jadi ada untuk kelompok, ada juga untuk secara mandiri per peserta didik tersebut. Cukup sekian pembahasan kita kali ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan gambar yang secara utuh tentang asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.